Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis bersama Bu Nur Syamsia. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Yuk kita mulai doa, angkat tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anakku, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan membacakan surat Al-Humazah, yaitu kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar dari surat Al-Humazah adalah 1. Mengenal Quran surat Al-Humazah. 2. Menghafalkan Quran surat Al-Humazah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat membaca Quran surat Al-Humazah dengan fasih. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan arti Quran surat Al-Humazah. Yang ketiga, siswa mengetahui isi kandungan Quran surat Al-Humazah. Dan yang keempat, siswa dapat menghafal Quran surat Al-Humazah. Baik, Ibu akan membacakan surat Al-Humazah dan artinya. Yang minggu lalu memang kita sudah membahasnya. Kita ulangi lagi sekarang ya. Kalian dengarkan dan ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya anak-anak, sudah selesai kita membaca dan menerjemahkan surat Al-Humazah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keterangan tentang surat Al-Humazah. Al-Humazah adalah surat yang menempati urutan ke-104 di dalam Al-Quran. Al-Humazah ini mencakup 9 ayat, sehingga bisa dikategorikan sebagai surah pendek. Surat Al-Humazah terletak sesudah surat Al-Asr dan sebelum surat Al-Fil. Al-Humazah masuk ke dalam kelompok surat Makkiyah, yakni
golongan surah yang diturunkan pada periode dakwah Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya hijrah ke Madinah yang saat itu masih bernama Yathrib. Arti perkataan Al-Humazah adalah pengumpat. Dinamakan demikian sebab pada surah ini tepatnya pada ayat pertama disebutkan mengenai orang-orang pengumpat dan pencela. Apa itu pengumpat? Pengumpat adalah perbuatan memaki-maki atau menjelek-jelekan orang lain secara terang-terangan. Surat Al-Humazah menerangkan tentang kecelakaan bagi orang yang suka mengumpat. Pengumpat biasanya mempunyai sifat sombong. Orang yang suka mengumpat kelak akan dilempar ke dalam hutomah atau neraka yang apinya membakar hingga ke dalam dada atau hati manusia. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pokok kandungan surat Al-Humazah. Pokok kandungan surat Al-Humazah sebagai berikut. Ayat pertama menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka. Ayat kedua menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana. Dan Allah mengancam kepada setiap pengumpat dengan wail. Apa itu wail? Wail adalah lembah yang terdapat di dalam neraka. Ayat ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya dan mengakibatkan kesombongan. Ayat keempat, Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah. Kekayaan yang mereka miliki tidak bermanfaat. Malah mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya, yaitu apa? Dilemparkan ke neraka hutomah. Ayat kelima sampai 7 menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat. Apa? Yaitu neraka hutomah. Neraka hutomah merupakan api neraka yang akan membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Dan yang terakhir, ayat ke-8 dan 9 menjelaskan keadaan mereka ketika mereka berada di neraka hutomah, yaitu tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan mereka diikat di tiang-tiang panjang. Anak-anakku, secara garis besarnya surat Al-Humazah ini berbicara tentang kecaman terhadap dua kelompok. Kelompok pertama untuk orang-orang yang mengumpat dan mencela orang lain. Dan yang kedua untuk orang yang sibuk menumpuk-numpuk harta dan tidak mau membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap bahwa harta mereka yang telah dikumpulkan dapat membuat hidup mereka kekal. Maka Allah mengancam kedua kelompok tersebut dengan siksa neraka hutomah, yaitu neraka yang daya bakarnya naik sampai ke hati. Nah, adapun pesan sosial dalam surat ini yaitu kita jangan menceritakan keburukan orang lain karena kemungkinan orang lain pun akan berbuat hal sedemikian di belakang kita. Dan jangan menganggap bahwa harta yang kita miliki hanya untuk kita sendiri. Padahal ada hak orang lain di dalamnya yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah paham maksud dari surat Al-Humazah? Baiklah, pesan di dalam surat Al-Humazah atau hikmah dalam Quran surat Al-Humazah adalah yang pertama, biasakan diri menjaga ucapan dengan teman atau sesama ya.
Jangan sampai ucapan kita menyakiti teman atau orang lain. Atau kita biasakan hidup rukun. Yang kedua, yuk kita biasakan diri kita untuk bersedekah ya, agar kita menjadi pribadi yang dermawan, peduli terhadap sesama. Mengumpulkan harta tanpa pernah bersedekah membuat kita menjadi pribadi yang kikir dan pelit. Oke anak-anak, selesai sudah materi kita pada hari ini, yaitu tentang surat Al-Humazah. Tugas kalian adalah mengisi soal latihan di buku paket Al-Quran Hadis halaman 13 bagian B. Kalian tulis di buku tulis ya. Yang kedua, kalian menghafal Quran surat Al-Humazah dan terjemahannya. Divideokan ya. Lalu kirimkan video hafalan kalian. Kirim ke Ibu Nur Syamsiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Kita lanjut nanti pembelajaran minggu depan. Ibu tunggu ya kiriman video hafalan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.